Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeti Finali, salah satu dosen tetap di program studi S1 PGSD FKIP Universitas Jember. Pengembangan pendidikan IPS merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan di S1 PGSD FKIP Universitas Jember. Mata kuliah ini berisi substansi dan metodologi dasar keilmuan IPS. Hal tersebut sebagai dasar pengembangan dalam pembelajaran IPS di SD. Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar dalam bentuk mengkaji konsep IPS dan contoh penerapannya, serta menyusun rancangan pembelajaran yang kreatif, inovatif bagi siswa SD dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, dan kreatif. Hal lain yang juga tertuang pada tujuan pendidikan nasional yakni terkait karakter, maka mahasiswa juga diharapkan dapat membuat sebuah produk pengembangan IPS SD dalam bentuk perangkat pembelajaran yang berkarakter. CPL dari mata kuliah pengembangan pendidikan IPS SD yaitu pendidik entrepreneurship pada jenjang SD yang dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran berdasar keilmuan, karakter dan inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memiliki sikap-sikap sebagai pendidik yang baik dan bertanggung jawab. Materi dalam pengembangan pendidikan IPS SD yaitu ada konsep pendidikan IPS, ruang lingkup dan definisi, konsep waktu, perubahan dan kebudayaan, konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, konsep-konsep IPS, pendekatan inquiry, problem solving dan sains teknologi masyarakat, masalah-masalah sosial, kedudukan dan peran individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat, saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Kemudian, media, metode, dan model-model pembelajaran inovatif dan berkarakter. Selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran IPS SD yang berkarakter. Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu ada diskusi dan observasi dengan model pembelajaran PJBL. Teknik penilaian yaitu ada proses dan hasil dan diberi pembobotan pada masing-masing CPMK. Secara khusus pada pertemuan 8 penilaiannya yaitu ketepatan dalam memahami konsep media, metode dan model-model pembelajaran inovatif untuk pembelajaran IPS SD yang berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat semua. Oke, alhamdulillah. Masuk semua teman-teman ya? Masuk. Alhamdulillah masuk. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Zeti pada mata kuliah apa ini? Pengembangan pendidikan IPS SD. Baik, teman-teman, kita sudah banyak belajar tentang IPS ya. Ada konsep dasar IPS, ada kajian IPS, ada pendidikan IPS. Nah, di sini pengembangan pendidikan IPS SD ya. Jadi teman-teman di awal juga sudah diinformasikan bahwasannya nanti akan menyusun perangkat pembelajaran IPS SD yang berkarakter. Masih ingat teman-teman? Ingat? Ingat ya. Kok senyum-senyum saja? Masih ingat apa enggak? Ingat ya, harus ingat itu ya. Oke, pengembangan pendidikan IPS SD, kemudian kita sampai pada materi ini, media, metode dan model-model pembelajaran inovatif untuk pembelajaran IPS SD yang berkarakter. Baik teman-teman, di sini kita akan melihat bahwasannya untuk CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu pendidik entrepreneurship pada jenjang SD yang dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran berdasarkan keilmuan,
karakter dan inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memiliki sikap-sikap sebagai pendidik yang baik dan bertanggung jawab. Adapun CPMK-nya yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, menguasai pengetahuan bidang studi IPS di sekolah dasar, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 5 bidang keahlian. Untuk mata kuliah ini adalah IPS ya, terkait IPS. Oke. Kita akan mengingat kembali ya. Karena di awal kan sudah ada mata kuliah terkait IPS. Tentu saja teman-teman masih ingat ya terkait IPS itu apa. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar ya. Masih ingat SD, SMP, SMA ada IPS semua. Bedanya apa? IPS di SD, di SMP, SMA bedanya apa? Materinya kenapa materinya? Kalau di SMA lebih kompleks. Kalau di SMP? Setengah kompleks. Kalau di SD bagaimana? Dasarnya saja. Di SD itu ada nggak materi atau mata pelajaran ekonomi misalnya? Tidak. Geografi? Tidak ada. Kalau di SMA? Ada ya. Oke, jadi kalau IPS SD itu bedanya dia langsung terintegrasi ya. Judul untuk bidang studinya adalah IPS seperti itu. Tapi di dalamnya lengkap teman-teman. Ada muatan geografinya, ada muatan ekonominya, sejarahnya dan lain-lain seperti itu. Di sini dijelaskan ulang ya untuk mengingat kembali terkait IPS ya. Bahwasanya IPS itu merupakan integrasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang berisi tentang manusia dan lingkungannya. Di dalamnya ada rumpun ilmu sosial seperti apa? Sosiologi, apalagi? Ya, ada juga ya. Oke, jadi ada rumpun ilmu sosial. Nah, tadi sudah kita bahas bersama bahwasanya kalau di SD itu terintegrasi ya. Itu kemudian karakteristik IPS ya. Karakteristik IPS, jadi kita sambil mengingat lagi ya bahwasanya IPS itu terkait materinya, mempelajari IPS adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan selain menjadi sumber IPS juga menjadi laboratoriumnya. Kemudian strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun berdasarkan urutan anak, keluarga, masyarakat, apalagi? Yang kencang suaranya? Oke, jadi dari lingkup terkecil sampai terbesar ya. Selanjutnya secara bertahap dan sistematis ya, berkembangnya sampai unsur-unsur dunia yang lebih luas seperti itu. Oke, jadi nanti teman-teman sambil pada mata kuliah pengembangan pendidikan IPS ini, jadi untuk yang awal terkait konsep-konsep IPS memang ada di mata kuliah di semester-semester sebelumnya. Teman-teman ketika nanti mencoba untuk mengembangkan bisa sambil melihat belajar kembali seperti itu pada mata kuliah sebelumnya. Yang jelas selalu terkait ya. Jadi mulai dari konsep dasar IPS sampai dengan pengembangan pendidikan IPS selalu terkait seperti itu. Oke, ini karakteristiknya, kemudian terkait IPS. Oke, ini baik. Tujuan pendidikan nasional, apa sih kaitannya IPS dengan tujuan pendidikan nasional, teman-teman?
Mengembangkan kemampuan watak. Apalagi? Mengembangkan potensi. Apalagi? Menumbuhkan kepekaan sosial. Coba silakan Mbak Yulika, bisa dibaca tujuan pendidikan nasional? Pendidikan nasional? Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oke, baik, terima kasih Mbak Yulika. Jadi di sini kita bisa melihat teman-teman ya, bahwasanya dalam tujuan pendidikan nasional itu kita melihat tidak hanya secara kognitif saja, tetapi bagaimanakah manusia Indonesia ini ya harus punya potensi, kemudian juga di awal dijelaskan bahwasanya ini menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa ya. Beriman dan bertakwa dituliskan paling awal. Jadi bagaimanakah mencetak anak-anak beriman dan bertakwa di awal, kemudian ada berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif ya. Jadi sikapnya dulu seperti apa? Begitu ya. Oke, jadi kaitannya dengan IPS seperti apa? Tadi bahwasanya ketika menyusun perangkat pembelajaran IPS harus tetap mengacu atau melihat dari tujuan pendidikan nasional. Jadi melihat ternyata tidak hanya anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar secara kognitif saja, tetapi harus anak-anak yang mampu punya keimanan, ketakwaan, kemudian berakhlak mulia. Berakhlak mulia berarti punya sikap, punya karakter yang apa? Yang baik ya. Karakter yang baik itu terkait tujuan pendidikan nasional. Kemudian kaitannya dengan penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi setelah seperti yang diinfokan sebelumnya, jadi mata kuliah ini setelah ini kita akan menyusun perangkat pembelajaran IPS SD yang berkarakter. Tapi di sini kita akan belajar dulu bagaimanakah media, metode, kemudian modelnya seperti apa, agar nanti ketika menyusun perangkat pembelajaran IPS yang berkarakter itu nilai karakter bisa dikembangkan di sekolah dasar. Paham ya teman-teman? Oke. Kemudian nilai karakter itu ada apa saja sih? Ini ada 18 nilai karakter. Teman-teman pernah dengar ini? Pernah baca? Pernah. Kapan? Sekarang bacanya. Oke, pernah baca terkait 18 nilai karakter. Jadi ini memang karakter-karakter yang harus dikembangkan di sekolah dasar ya. Ada karakter apa saja mungkin Mbak Mariatul Kiptiah? Salah satunya itu ada religi, jujur, kemudian toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, kemudian ada demokrasi juga, kemudian ada rasa ingin tahu, semangat kebangsaan. Oke, semangat kebangsaan masih kurang. Ada lagi apa ini? Cinta tanah air, kemudian menghargai prestasi, kemudian bersahabat dan komunikatif, kemudian ada cinta damai, gemar membaca, ada juga yang peduli lingkungan maupun sosial, kemudian yang terakhir ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab ya. Oke, ini lengkap. Kemudian ada 5 karakter utama ya. Jadi 5 karakter utama ini juga tertuang pada penguatan pendidikan karakter di sekolah-sekolah itu sudah dicanangkan dan diimplementasikan. Jadi terkait PPK ada 5 karakter utama: religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Itu karakter-karakter yang harus dikembangkan di sekolah dasar. Kemudian
terkait karakter ini. Lalu gimana sih ya mengembangkan perangkat pembelajaran kemudian dengan karakter-karakter yang sebanyak itu? Kira-kira apakah semuanya harus dikembangkan dalam satu kali pertemuan misalnya? Tidak. Bagaimana kira-kira? Bertahap. Kemudian cara memilih nilainya begitu itu bagaimana kira-kira teman-teman? Disesuaikan dengan kebutuhan. Cara tahu kebutuhannya bagaimana? Saya butuh nilai demokratis, saya butuh nilai kerjasama. Taunya dari mana? Evaluasi dari mana? Observasi, pinter sekali observasi ya. Dari observasi di kelas itu kita bisa tahu ini kurang nilai apa sih di kelas ini gitu ya. Kemudian bisa kita kembangkan nilai-nilai tersebut. Tentu saja boleh nggak kita menyimpang dari kurikulum untuk materinya? Boleh nggak? Tidak boleh ya. Dari kurikulum kita lihat ya kompetensi-kompetensi apa yang harus dikuasai oleh anak, kemudian nilai karakter apa yang akan dikembangkan. Nanti kita akan belajar di sini. Kemudian kita akan melihat salah satunya adalah dari model pembelajaran dulu. Oke. Dari model pembelajaran. Oke, dari model pembelajaran dulu. Model pembelajaran tadi bagaimana sih mengembangkan perangkat pembelajaran, kemudian ada model, ada media, ada metode kan gitu ya. Model pembelajaran seperti apa yang bisa digunakan untuk pengembangan IPS di SD misalnya. Ini adalah model pembelajaran Triprakara teman-teman ya. Ada ngerti, ngerosong, ngelakoni. Ada sintaknya. Sintaknya itu seperti ini ya. Ada klasifikasi nilai, melibatkan peserta didik, refleksi, berpikir memecahkan masalah yang muncul, melibatkan peserta didik dalam pengalaman belajar, refleksi, penguatan, dan pesan moral. Oke. Kita akan coba dulu ya. Misalnya saya ingin Mbak Alisa. Mbak Alisa, bisa nggak saya minta tolong untuk memindahkan ini ke depan sendiri, silakan Mbak Alisa. Dicoba dulu gimana? Bisa nggak? Bisa, susah ya? Susah. Coba sekarang Mbak Farah, kemudian Mas Panji yang ini membantu Mbak Alisa. Ayo, temannya membantu. Lagi. Oke, coba dikembalikan lagi. Ya, oke. Bisa dirapikan? Bisa ya? Oke. Coba kalau kita lihat di sini di awal Mbak Alisa itu masuk pada tahapan yang mana ini? 1 atau 2? Melibatkan peserta didik dalam pengalaman belajar pada situasi berlawanan dengan nilai yang diinternalisasikan. Yang pertama tadi kesulitan nggak dia mengangkat? Kira-kira kita mau mengembangkan nilai apa? Gotong royong, kerjasama atau gotong royong, ya. Jadi ketika siswa terlibat langsung. Jadi misalkan tadi kan saya minta Mbak Alisa berat Bu, dia bisa merasakan bahwasannya ketika sendiri itu lebih sulit. Nah, itu kan ditanyai refleksi gimana tadi rasanya, susah Bu ya. Setelah itu ada ini berpikir memecahkan masalah. Kemudian kalau misalkan minta bantuan ke temannya harusnya bersama-sama misalkan ya. Kemudian melibatkan peserta didik dalam pengalaman belajar pada situasi yang sesuai dengan nilai dan karakter yang ingin diinternalisasikan. Jadi melibatkan anak-anak, oh ternyata kalau kerjasama lebih mudah dan lebih cepat misalnya. Itu contoh implementasi dari model pembelajaran karakter yang Triprakara teman-teman. Kemudian teman-teman bisa nanti mau nilai apa yang ingin dikembangkan seperti itu.
Ya, tergantung tadi kebutuhan nilainya apa dari hasil observasinya teman-teman ya. Oke, ini model pembelajarannya ini. Kemudian ada model pembelajaran inovatif lainnya ya terkait untuk IPS SD. Ada ini CTL misalnya, ini ada beberapa tahapan ya. Ada beberapa tahapan, kemudian ada ini, kemudian ada berbasis proyek ya, model pembelajaran berbasis proyek, kemudian ada juga lain-lainnya teman-teman ya terkait model pembelajaran. Kalau berbasis proyek tentu saja punya sintak yang berbeda dengan yang pembelajaran kontekstual, beda dengan yang tri pra koro yang tadi sintaknya. Diikuti saja langkah-langkahnya. Jadi kalau misalkan ini ada penentuan proyek, perancangan, langkah-langkah penyelesaian, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek ya, dan sampai pada tahap terakhir. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh Bu kalau misalkan tahapannya ini ada yang dilewati? Boleh nggak misalkan? Tidak boleh. Kalau ingin optimal ya disesuaikan dengan sintaknya seperti itu ya. Oke. Kemudian dari sini misalkan dengan model-model ini ya, dari model yang sudah dijelaskan dengan sintaks, kemudian bagaimana sih ini apa namanya penggunaan medianya misalnya. Jadi dengan model ini kalian bisa menggunakan media. Jadi berbantuan media apa yang misalnya sesuai, kita akan melihat ke ini apa namanya media pembelajaran itu apa tuh teman-teman kemarin apa? Media itu apa? Alat bantu untuk apa? Alat bantu pembelajaran ya, apa lagi? Jadi intinya sebuah alat ya yang digunakan untuk apa? Memudahkan pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa tercapai ya. Jadi media pembelajaran itu ada bermacam-macam bentuknya teman-teman. Ada nanti yang visual, ada yang audio visual. Jadi macam-macam. Di sini saya memberikan sedikit contoh. Ada misalkan kotak kejujuran, kartu nilai, buku, cerita bergambar misalnya. Lalu misalkan buku kok bisa ini ya Bu ya, buku apa kaitannya buku dengan ini internalisasi nilai misalnya. Gimana kira-kira? Kita bicara mengenai buku teksnya anak-anak di SD. Gimana kira-kira kaitannya buku teks dengan ini apa namanya karakter, penanaman karakter gimana? Maksudnya kan ada di buku agama itu gitu, menjelaskan tentang tata cara yang harus dilakukan. Oke, di buku agama ya. Tapi kalau IPS gimana? Ayo. Mengajak cerita-cerita gimana lagi? Buku loh ya, buku teks kaitannya dengan pendidikan karakter, internalisasi nilai-nilai. Gimana? Gimana kita lihat. Jadi kita bisa mengembangkan misalkan buku teks anak, misalkan buku teks anak kita kembangkan dengan kita mau menanamkan nilai cinta tanah air. Bisa nggak buku teks yang sudah ada misalkan kita tambahkan dengan kearifan lokal? Paham maksud saya? Paham ya? Itu untuk mengenalkan anak-anak terkait budaya lokal misalnya, kemudian menumbuhkan nilai cinta tanah air, tergantung nanti nilai apa yang ingin dikembangkan ya. Cara untuk mencari nilai ya tadi observasi misalnya. Selain observasi apa? Misalnya ini. Ini saya misalkan punya ini apa namanya? Kartu ya. Oke, punya kartu. Kemudian silahkan diisi kebaikan teman-teman hari ini. Kebaikan apa yang sudah dilakukan, dibagikan ya. Kebaikan apa yang sudah dilakukan teman-teman hari ini? Oke, sudah selesai? Bisa dikumpulkan ke Bu Zeti, dikumpulkan. Ayo sini. Oke.
Bisa dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Sudah dikumpulkan? Oh, sudah semua. Oke, baik. Kita akan melihat kebaikan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman hari ini. Jadi ini bisa digunakan di SD juga. Kita akan menganalisis, oh anak-anak ini ternyata baik pada diri sendiri misalnya. Kurang melakukan kebaikan dengan lingkungan. Jadi baik itu kan tidak harus dengan diri sendiri terus gitu loh ya. Baik dengan lingkungan contohnya apa? Mengambil sampah. Kemudian membantu temannya. Terkait nggak itu kira-kira dengan materi IPS SD ya? Terkait ya. Jadi kita tetap sesuaikan dengan kurikulum ya. Jadi nilai karakter apa yang akan dikembangkan, kemudian di kurikulum ini materinya tentang apa, itu kita bisa mengaitkannya. Oke. Kemudian ada tadi metode ya. Metode itu banyak sekali teman-teman, ada banyak referensi terkait metode pembelajaran. Salah satunya di sini ada pengulangan atau pembiasaan, ada keteladanan. Ini yang metode pembelajaran karakter misalnya. Tetapi metode-metode lain juga banyak. Misalkan menggunakan metode diskusi, menggunakan metode ceramah, tanya jawab. Itu nanti juga akan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi dari materi kita bagaimana terkait IPS itu, kemudian nilai apa yang akan kita kembangkan, nah itu baru kita akan menyusun sebuah perangkat pembelajaran IPS SD yang berkarakter. Gitu. Sudah paham teman-teman semua? Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, kalau sudah paham semua, kita akan menyimpulkan materi hari ini. Oke, main-main sama Bu Zeti ya. Oke, tepuk-tepuk ya. Mau ya? Ini kanan, ini kiri. Kalau tangan saya jatuh di sebelah kanan harus tepuk, jatuh sebelah kiri harus tepuk ya. Bisa? Kita coba dulu. Oke, pinter. Lagi? Ayo tepuk, kalau turun tepuk ya. Oke, lagu. Ya berarti yang tepuk yang akan menyimpulkan. Sekarang kita mulai. Ya, silakan yang tadi tepuk bisa maju ke depan menyimpulkan. Sebisanya saja tidak apa-apa menyimpulkan. Ya. Dari pembelajaran yang sudah Ibu Zeti sampaikan, saya menyimpulkan bahwa pengembangan pembelajaran IPS di SD harus disesuaikan dengan tentunya tujuan pendidikan, disesuaikan dengan karakter yang harus dikembangkan oleh siswa SD itu sendiri, dan tentunya pembelajaran yang menarik, kreatif, dan sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran. Oke, baik, terima kasih. Mbak siapa namanya? Sesa. Mbak Sesa. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Sesa ya. Jadi intinya tetap sesuai dengan kurikulum, kemudian kita sesuaikan dengan karakter apa yang akan kita kembangkan ya. Jadi kurikulum menjadi acuan utama kita, tetap menjadi acuan utama kita ya. Itu teman-teman, kemudian untuk tugasnya sudah saya kirimkan melalui sistem, teman-teman bisa mengakses, bisa dikerjakan dari rumah setelah ini ya, karena tagihannya bisa sampai dengan nanti malam. Seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gak ada ya? Baik teman-teman, jika sudah paham semua, bisa kita akhiri perkuliahan untuk hari ini? Bisa ya. Tetap semangat teman-teman. Sebelum kita akhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.